Perkenalkan, nama saya Peter Ranto dengan NIM 211401015 Kom B, Fakultas Fashikom TI, Prodi Ilmu Komputer USU. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai robotika, algoritma, dan penerapan algoritma. Dalam rangka memenuhi tugas prestasi kecerdasan buatan dan sistem cerdas AI dengan dosen pengampu Pak Dr. Eng Ade Chandra STMKOM. Pengenalan tentang robotika. Robotika adalah bidang yang mempelajari desain, pengembangan, pemrograman, dan penggunaan robot. Robotika melibatkan penggabungan berbagai disiplin ilmu seperti mekanika, elektronika, komputer, dan kecerdasan buatan untuk menciptakan sistem mekanik yang dapat bergerak, berinteraksi dengan lingkungan, dan melakukan tugas-tugas tertentu secara otonom atau dengan bantuan manusia. Pada dasarnya, tujuan utama robotika adalah untuk menciptakan robot yang dapat melakukan pekerjaan yang berbahaya, menjalankan tugas yang berulang, atau membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Robotika juga melibatkan penelitian tentang kecerdasan buatan dan pengembangan algoritma yang memungkinkan robot untuk belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan secara otonom. Robot memiliki peran penting dalam masyarakat modern. Robot membantu dalam otomatisasi industri, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mereka dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti manufaktur, logistik, pertanian, dan perawatan kesehatan. Selain itu, robotika juga berkontribusi pada eksplorasi luar angkasa, riset ilmiah, dan penyelamatan dalam situasi darurat. Penerapan robotika membawa manfaat ekonomi, sosial, dan teknologi yang signifikan. Lalu ada konsep dasar dalam robotika. Pertama, definisi robot dan karakteristiknya. Robot adalah sistem mekanik yang dapat melakukan tugas-tugas tertentu secara otomatis atau dengan bantuan manusia. Mereka memiliki beberapa karakteristik termasuk mobilitas, manipulasi, persepsi lingkungan, pemrosesan informasi, dan interaksi dengan manusia. Robot juga dapat memiliki berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari robot industri yang besar hingga robot kecil yang terintegrasi dalam perangkat pintar. Lalu ada sistem kontrol robot. Sistem kontrol robot merupakan komponen penting dalam robotika. Ini melibatkan perancangan algoritma dan penggunaan sensor untuk mengontrol gerakan dan tindakan robot. Sistem kontrol biasanya terdiri dari perangkat keras, seperti motor, aktuator, dan sensor, dan perangkat lunak, program, dan algoritma, yang berfungsi bersama-sama untuk memberikan perintah dan mengendalikan robot. Tujuannya adalah untuk mencapai gerakan yang presisi, stabil, dan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada robot. Lalu ada aspek-aspek penting dalam robotika. Ada beberapa aspek penting dalam robotika. Yang pertama, desain robot. Desain robot melibatkan pemilihan dan integrasi komponen mekanis, elektronik, dan sensorik yang sesuai untuk menciptakan sistem fisik yang mampu berinteraksi dengan lingkungan dan melakukan tugas yang diinginkan. Desain robot juga mempertimbangkan aspek ergonomis, keamanan, dan efisiensi dalam operasi robot. Yang kedua, sensor dan persepsi. Sensor merupakan komponen penting dalam robotika karena mereka memungkinkan robot untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan sekitarnya. Sensor seperti kamera, LiDAR, rangefinder, dan sensor sentuhan membantu robot dalam pengenalan objek, navigasi, dan interaksi dengan objek atau manusia. Lalu yang ketiga, pengendalian dan perencanaan gerakan. Pengendalian dan perencanaan gerakan adalah bagian penting dalam robotika yang melibatkan pengembangan algoritma dan sistem yang memungkinkan robot untuk merencanakan, mengontrol, dan melaksanakan gerakan secara presisi dan efisien. Ini mencakup perencanaan jalur, pengendalian motor, dan pengaturan kecepatan gerakan. Yang keempat, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah bidang yang terkait erat dengan robotika. Ini melibatkan pengembangan algoritma dan teknik untuk memberikan kemampuan belajar, pemrosesan bahasa alami, visi komputer, pengambilan keputusan, dan interaksi manusia-robot. Kecerdasan buatan memungkinkan robot untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka dan untuk berinteraksi secara efektif dengan manusia. Yang kelima, aplikasi robotika. Robotika memiliki beragam aplikasi dalam berbagai industri dan bidang. Contoh aplikasi robotika termasuk robot industri untuk otomatisasi proses manufaktur, robot medis untuk operasi dan perawatan kesehatan, robot pengiriman, kendaraan otonom, dan robot asisten pribadi. Lalu ini adalah algoritma dalam robotika yang pertama,
yaitu algoritma PID atau proportional integral derivatif. Algoritma PID atau proportional integral derivatif adalah metode kontrol yang paling umum digunakan dalam sistem robotika dan industri. Tujuan utamanya adalah untuk mengontrol dan mengatur gerakan atau respons sistem secara presisi dan stabil. Algoritma PID didasarkan pada prinsip pembandingan antara nilai yang diinginkan atau set point dan nilai aktual atau feedback dari sistem yang dikendalikan. Cara kerja algoritma PID melibatkan 3 komponen utama, yaitu proporsional atau P, integral yaitu I, dan diferensial yaitu D. Dalam algoritma PID, output control dihitung dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut, yaitu output control sama dengan KP dikali error, ditambah KI dikali integral error, lalu ditambah KD dikali perubahan laju error. Koefisien KP, KI, dan KAD perlu disesuaikan secara eksperimental atau menggunakan metode tuning yang tepat untuk mendapatkan respon kontrol yang diinginkan. Tujuan utama adalah untuk mencapai pengendalian yang presisi dan stabil, dengan mengurangi error, menghilangkan error steady state, dan merespon perubahan sistem secara efektif. Algoritma PID biasanya diterapkan secara terus-menerus di dalam loop control, di mana output control digunakan sebagai masukan kembali atau feedback untuk memperbarui error dan menghasilkan output control yang diperbarui secara dinamis. Dengan menggunakan umpan balik ini, algoritma PID terus memperbarui dan menyesuaikan output control untuk menjaga sistem pada set point yang diinginkan. Algoritma PID dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi robotika seperti pengendalian gerakan robot manipulator, kendaraan otonom, pengaturan suhu, dan banyak lagi. Kelebihan algoritma PID adalah sederhana dan dapat diimplementasikan dengan mudah dan memberikan kontrol yang stabil dan presisi dalam banyak kasus penggunaan. Lalu ada cara kerja dari algoritma PID. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Yang pertama, komponen proporsional yaitu P. Komponen proporsional berkaitan dengan perbandingan antara error, selisih antara nilai yang diinginkan dan nilai aktual, dengan output control. Semakin besar perbedaan antara nilai yang diinginkan dengan nilai aktual, semakin besar respons dari output control. Komponen ini membantu mengurangi error saat sistem mendekati nilai yang diinginkan. Yang kedua, komponen integral atau I. Komponen integral berfungsi untuk mengatasi error yang terjadi sering waktu. Hal ini membantu menghilangkan error steady state yang terjadi akibat ketidaksempurnaan sistem atau faktor-faktor lingkungan yang tidak dapat dihindari. Komponen ini menambahkan kontribusi kontrol berdasarkan total error sepanjang waktu dan membantu sistem untuk mencapai kestabilan jangka panjang. Yang ketiga, komponen diferensial atau D. Komponen diferensial berhubungan dengan laju perubahan error. Dengan memonitor perubahan error dari waktu ke waktu, komponen ini membantu merespons perubahan yang cepat dalam sistem dan membantu menghindari overshoot atau getaran yang berlebihan. Komponen diferensial membantu sistem mencapai respons yang halus dan cepat. Lalu ada kelebihan dari algoritma PID. Yang pertama, sederhana. Algoritma PID memiliki konsep yang sederhana dan mudah dipahami. Ini memungkinkan implementasi yang relatif mudah dan cepat dalam berbagai aplikasi. Lalu yang kedua, stabilitas. Algoritma PID dapat memberikan kontrol yang stabil dan presisi dalam banyak kasus penggunaan. Dengan menggunakan komponen proporsional, integral, dan diferensial secara tepat, algoritma ini dapat menghasilkan respons yang cepat dan menyesuaikan sistem dengan baik. Yang ketiga, presisi. Algoritma PID dapat mencapai tingkat presisi yang tinggi dalam mengontrol gerakan dan respons sistem. Komponen proporsional memungkinkan respons yang sebanding dengan perbedaan antara set point dan feedback. Sedangkan komponen integral menghilangkan error steady state, dan komponen diferensial membantu mengatasi perubahan cepat dalam sistem. Yang keempat, adaptabilitas. Algoritma PID dapat diadaptasi untuk berbagai sistem dan tugas kontrol. Koefisien KP, KI, dan KD dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan respon kontrol sesuai dengan karakteristik sistem yang berbeda. Adalah kekurangan algoritma PID. Yang pertama, ketergantungan pada model sistem. Algoritma PID diasumsikan bahwa sistem yang dikendalikan memiliki model yang diketahui dengan baik. Namun, dalam beberapa kasus, model sistem tidak sepenuhnya diketahui atau bisa berubah seiring waktu. Ini dapat menyebabkan kinerja algoritma PID menjadi tidak optimal. Yang kedua, tuning yang sulit. Menentukan nilai yang tepat untuk koefisien KP, KI, dan KD atau tuning dapat menjadi tantangan.
Memilih nilai yang tidak sesuai dapat menyebabkan sistem tidak stabil, overshoot, atau respon yang lambat. Tuning yang efektif membutuhkan pengetahuan tentang sistem yang dikendalikan dan uji coba yang cermat. Lalu yang ketiga, respons yang terbatas pada perubahan sistem yang cepat. Algoritma PID mungkin tidak efektif dalam mengatasi perubahan cepat dalam sistem atau gangguan yang tiba-tiba. Komponen diferensial membantu dalam hal ini, tetapi mungkin masih terbatas dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat. Lalu yang keempat, pengaruh gangguan eksternal. Algoritma PID rentan terhadap gangguan eksternal yang dapat mempengaruhi sistem. Gangguan seperti kebisingan sensor atau perubahan lingkungan dapat menyebabkan respon kontrol yang tidak diinginkan. Lalu ini ada contoh penerapan dari algoritma PID. Yaitu sistem penyimpanan dan penyortiran otomatis sering digunakan di pusat distribusi, gudang, atau fasilitas logistik lainnya untuk mengatur atau mengelola persediaan produk. Tujuan utama sistem ini adalah untuk memastikan bahwa produk ditempatkan dengan benar, dikendalikan dengan efisien, dan dikirim ke lokasi yang tepat dengan waktu yang tepat. Dalam sistem penyimpanan dan penyortiran otomatis, algoritma PID digunakan untuk mengendalikan gerakan mekanisme penyimpanan atau penyortiran seperti konveyor atau lengan robotik. Berikut adalah beberapa tahap bagaimana algoritma PID bekerja sesuai penjelasan di atas. Yang pertama, membaca dan memproses informasi. Sistem ini biasanya dilengkapi dengan sensor-sensor yang mendeteksi posisi dan orientasi produk. Sensor ini mengirimkan data tentang lokasi dan gerakan produk ke algoritma PID. Yang kedua, perbandingan dengan set point. Algoritma PID membandingkan posisi dan gerakan aktual produk dengan set point yang diinginkan. Set point ini mungkin berasal dari sistem pengendalian lain atau perintah yang diberikan secara manual. Yang ketiga, menghitung error. Algoritma PID menghitung selisih antara posisi atau gerakan aktual dengan set point yang diinginkan. Error ini merupakan perbedaan antara target yang diinginkan dan keadaan aktual sistem. Lalu yang keempat, menghasilkan output control. Algoritma PID menggunakan komponen proporsional, integral, dan diferensial untuk menghasilkan output control. Komponen proporsional memberikan kontribusi terhadap perbedaan error saat ini. Komponen integral menangani error steady state, dan komponen diferensial merespon perubahan cepat dalam sistem. Yang kelima, mengendalikan gerakan mekanisme. Output control dari algoritma PID digunakan untuk mengatur gerakan mekanisme penyimpanan atau penyortiran. Ini dapat melibatkan pengendalian kecepatan konveyor, arah gerakan lengan robotik, atau pengaturan posisi mekanisme lain. Lalu yang keenam, kontrol terus-menerus. Algoritma PID dijalankan secara terus-menerus untuk memperbarui output control berdasarkan informasi sensor terbaru. Ini memungkinkan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi atau perintah baru yang diterima. Dengan menggunakan algoritma PID, sistem penyimpanan dan penyortiran otomatis dapat mengontrol gerakan mekanisme dengan presisi dan stabil. Hal ini memastikan bahwa produk ditempatkan secara akurat, meminimalkan kesalahan atau kerusakan, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Penerapan algoritma PID dalam sistem penyimpanan dan penyortiran otomatis memungkinkan proses yang lebih otomatis, cepat, dan andal. Dengan adanya kontrol yang baik, sistem dapat mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan, meningkatkan kecepatan operasional, dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Lalu ini ada arsitektur sederhana dari algoritma PID, yaitu ada set point-nya, masuk ke fungsi aktivasi, lalu dibagi menjadi proportional, integration, differential, lalu melakukan fungsi aktivasi lagi, lalu diproses sehingga menghasilkan output, lalu feedback dari output tersebut dikembalikan lagi ke out. Lalu ini ada algoritma robotika yang lain beserta penerapannya. Yang pertama, algoritma gerakan terencana atau motion planning algorithm, contohnya algoritma A-star. Penerapannya penggunaan dalam perencanaan jalur robot untuk mencapai tujuan dengan menghindari rintangan seperti navigasi kendaraan otonom atau robot pembersih lantai. Yang kedua, algoritma pengolahan citra atau image processing algorithm, contohnya algoritma Canny Edge Detection. Penerapannya digunakan dalam robot penglihatan komputer untuk mendeteksi tepi objek dalam citra dan mengidentifikasi bentuk atau objek tertentu. Yang ketiga, algoritma pembelajaran mesin atau machine learning algorithm, contohnya algoritma support vector machine atau SVM.
Penerapannya dapat digunakan dalam robotika untuk klasifikasi objek berdasarkan fitur-fitur yang diamati seperti dalam pengenalan wajah atau pengenalan objek. Yang keempat, algoritma kendali lintasan atau path control algorithm. Contohnya algoritma pure pursuit. Penerapannya digunakan dalam kendali lintasan pada robot beroda atau kendaraan otonom untuk mengikuti jalur yang telah ditentukan dengan memprediksi jalur yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Lalu yang kelima, algoritma kendali adaptif atau adaptive control algorithm. Contohnya algoritma model referensi adaptif. Penerapannya diterapkan dalam robotika untuk mengatasi ketidakpastian sistem dinamis atau perubahan lingkungan dengan menyesuaikan kendali berdasarkan perubahan tersebut. Lalu yang keenam, ada algoritma navigasi simultan, lokalisasi, dan mapping atau SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Contohnya algoritma FastSLAM. Penerapannya digunakan dalam robotika untuk memungkinkan robot mengidentifikasi dan memetakan lingkungan sekitar mereka secara real-time sambil mencatat posisi dan orientasi mereka dalam peta tersebut. Lalu yang ketujuh, algoritma pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing Algorithm. Contohnya itu algoritma Word to VEC. Penerapannya dapat digunakan dalam robotika untuk memahami dan memproses perintah atau interaksi berbasis bahasa manusia, seperti asisten virtual atau robot perawatan pasien. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Terima kasih.